Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam berkah dalem. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat berdoa di Taman Doa di Pringwulung. Saya berdoa di sana. Lalu, di dalam keheningan doa saya, ada seorang bapak yang menyapa, Romo Anggrasya. Lalu saya mengatakan, melalui channel YouTube Mino Martani. Lalu saya bilang, oh ya Pak, terima kasih. Lalu Bapak kenapa jauh-jauh dari Jakarta kok berdoa di Taman Doa di Pringwulung ini? Padahal di Jakarta itu kan setiap paroki adalah Porta Sancta. Tidak seperti di Keuskupan Agung Semarang, Porta Sanctanya hanya ada di Kokatedral atau di paroki-paroki di mana kevikepan berada dan juga tempat-tempat ziarah. Kalau di Keuskupan Agung Semarang, setiap paroki merupakan gereja Porta Sancta. Jadi cukuplah berdoa di sana, kenapa kok harus ke Jogja? Lalu Bapak ini menceritakan, saya sedang menghadapi kesulitan yang berat, Romo. Maka saya harus kenceng berdoa. Kalau boleh saya tahu, Pak, Bapak sedang menghadapi kesulitan apa? Saya baru saja ditinggal meninggal istri saya, Romo. Padahal istri saya ini tidak sakit. Beliau meninggal mendadak. Padahal kami masih mempunyai seorang anak yang masih kecil. Baru usia 2 tahun. Saya bingung. Di dalam perjalanan waktu, mungkin karena saya kurang paham di dalam memelihara, mendidik anak yang masih kecil, pada suatu ketika, selang beberapa bulan, tidak sampai 1 tahun, anak saya yang berusia 2 tahun ini kejang-kejang, lalu meninggal. Saya sedang krisis iman, Romo. Saya marah dengan Tuhan. Lalu teman saya menganjurkan, cobalah kamu berdoa ke gereja-gereja karena tahun ini merupakan tahun jubileum. Semua gereja-gereja itu membuka semacam Porta Sancta. Lalu juga diinformasikan kalau di Jogja ada Taman Doa di Pringwulung ini. Makanya saya datang ke sini. Dan saya pun sedang menghadapi tantangan yang tidak cukup ringan, Romo. Apalagi, Pak, saya ada proses karir dalam kerja. Tetapi tantangan yang dihadapi adalah tempat pekerjaan saya yang baru ini mayoritas cukup kuat yang hijau. Tahu ya maksudnya ya? Tahu ya?
Saya sendirian, saya tidak punya anak, dan satu sisi saya sedang berkenalan dengan seorang perempuan, tapi berbeda iman. Saya butuh kekuatan, Romo. Lalu saya tanya, lalu sampai saat ini, apakah Bapak sudah kuat? Setelah saya sampai di Pringwulung ini, ternyata sebelum saya berjumpa dengan Romo, saya ketemu seorang bapak tua yang memberikan peneguhan kepada saya. Lalu saya bilang, bapak tua itu mungkin Tuhan yang utus untuk Bapak sebelum saya. Iya, Rom. Saya sekarang dikuatkan. Maka pada kesempatan ini Tuhan juga sudah mengatur, lah kok saya ketemu dengan Romo yang setiap hari saya ikuti perayaan Ekaristinya. Jadi saya mohon berkat dari Romo. Setelah itu saya akan meninggalkan taman doa Pringwulung ini. Akhirnya saya berdoa, kami berdoa, dan saya memberikan berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin pengalaman Bapak tadi juga pernah Anda alami. Hari ini kita merayakan Vigili Paskah, yaitu kebangkitan Yesus. Perayaan malam ini merupakan perayaan kemenangan iman. Karena Yesus bangkit. Maka pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada Anda profisiat, semangat, dan selamat bagi Anda yang sampai di titik ini masih teguh di dalam iman akan Yesus. Apapun itu bentuk dan tantangannya, minimal hari ini saya boleh menyatakan saya Katolik Romo. Kendati mungkin nggak pernah datang ke gereja. Wis rapopo. Karena kebangkitan inilah menjadi puncak kesempurnaan karya keselamatan Allah yang mulai dilakukan pada proses Allah pencipta menciptakan alam semesta ini. Dan di akhir proses penciptaan ini, Allah mengatakan, "Aku melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik." Sungguh amat baik ini semakin baik dalam proses kebangkitan Yesus. Maka di dalam teks halaman 13 dikatakan di sana, "Karya penciptaanmu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus." Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Yesus harus bangkit? Ini mau menjawab sebuah penggenapan nubuat dalam kitab suci.
Vigili Paskah, kalau kita mengikuti secara sempurna, bacaan-bacaan mulai kitab Kejadian sampai sebelum kemuliaan, itu ada 7 bacaan. Angka 7 adalah angka kesempurnaan, Kejadian penciptaan sampai pada proses yang namanya kebangkitan Yesus. Yesus bangkit untuk menggenapi nubuat-nubuat mengenai Mesias yang disampaikan dalam Perjanjian Lama, di mana dikatakan Mesias akan menderita, mati, dan bangkit kembali. Kebangkitan Yesus menggenapi nubuat-nubuat ini secara sempurna. Menunjukkan bahwa rencana keselamatan Allah telah digenapi sesuai firman-Nya. Maka betullah apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus yang pertama, bab 15 ayat 14 dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Dengan Yesus bangkit, mau mengatakan bahwa melalui Yesuslah akan selalu ada pengharapan. Maka di dalam tahun Yubelium, di mana Paus Fransiskus mengeluarkan sebuah bula pada tanggal 9 Mei 2024 yang diberi judul Spes Non Confundit, yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan harapan yang tidak mengecewakan. Maka di dalam perayaan Vigili Paskah ini, saya ingin mengatakan kepada Anda semua, kuatkanlah iman Anda di dalam Yesus. Jangan pernah tergoyahkan. Dengan Yesus bangkit, maka apa yang Dia katakan adalah benar. Maka kalau ada yang lain mengatakan akulah kebenaran di luar Yesus, pasti itu semua adalah omong kosong. Selamat bertahan di dalam iman akan Yesus. Dengan kebangkitan Yesus, iman saya dan Anda tidak akan sia-sia, dan mari kita saling bergandengan tangan sebagai sesama peziarah di dalam iman akan Yesus. Kita pegang harapan-harapannya yang tidak akan pernah mengecewakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.